Elshinta News and Talk. Pemerintah mulai siapkan pelaksanaan program gentengisasi sesuai dengan arahan Presiden dalam rangka gerakan Indonesia Asri atau aman, sehat, resik, dan indah yang akan diluncurkan dalam waktu yang dekat. Pemerintah melalui Menteri Perumahan dan juga Kawasan Permukiman, Marwar Sirait, menegaskan bahwa kebijakan ini tidak akan dijalankan tergesa-gesa. Pemerintah akan lebih dahulu mengkaji kesiapan industri genteng dalam negeri, mulai dari kualitas produk, kapasitas produksi, hingga aspek harganya. Namun sejauh mana melihat langkah pemerintah soal program gentengisasi yang masuk dalam kerangka gerakan ASRI tersebut, kami akan bahas selengkapnya bersama dengan dosen Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota Institut Teknologi Sumatera yang juga Direktur Eksekutif Center for Urban and Regional Studies Indonesia, Dr. Ibe Ilham Malik. Elshinta News and Talk. Pak Ilham, selamat pagi Pak Ilham. Selamat pagi Mas Asrofi. Ya, apakah gentengisasi itu kebutuhan yang saat ini ada di masyarakat kita? Pak Prabowo melihatnya ini dalam perspektif mengenerate kegiatan ekonomi. Kita perhatikan ya, kemarin ada program MBG, itu juga mengenerate bersifat bottom up ya. Jadi ketika berada di bawah kegiatan ekonomi, uang ada di bawah, maka kemudian akan menggerakkan berbagai macam sektor. Nah, hal yang sama seperti ini juga. Jadi gentengisasi itu menggerakkan industri-industri genteng yang sekarang ini mengalami semacam degradasi dalam sisi produksi, terutama yang UMKM. Karenanya harusnya yang didorong untuk memproduksi banyak genteng itu adalah masyarakat yang selama ini mungkin sudah bergerak di bidang itu, punya usaha-usaha kecil di bidang itu, dan kemudian juga diharapkan akan menambah lapangan pekerjaan karena mereka merekrut banyak orang karena kebutuhannya meningkat ketika ada program gentengisasi. Karenanya tadi statement bahwa Pak Marwarar ingin mengkaji soal industrialisasi genteng, saya kira menjadi tidak relevan karena kok ini menjadi bagian dari industri bisnis besar. Ya. Maksudnya modal besar ini, dong kalau gitu ya? Oh iya, dan ini menurut saya apa yang disampaikan oleh Pak Marwarar agak sedikit menyimpang ya dari imajinasi yang dibayangkan oleh Pak Presiden Prabowo. Karena program ini saya kira mungkin ada beberapa pertimbangannya oleh Pak Presiden. Pertama adalah karena beliau melihat ada banyak program renovasi bangunan, terutama di kemarin mungkin di daerah bencana begitu ya, atau juga ketika beliau datang ke beberapa lokasi ke Bali yang sih sebenarnya triggernya itu karena di Davos itu dapat kritikan dari kepala negara lain yang menganggap bahwa Bali agak kumuh karena gentengnya seng. Ya, dan itu salah satunya juga, dan itu akhirnya membuat beliau menganggap bahwa ada banyak program pembangunan perumahan di Indonesia, baik itu yang dapat subsidi maupun tidak dapat subsidi, termasuk juga 3 juta rumah. Kemudian ada program renovasi rumah, itu dia melihatnya mungkin tidak banyak yang menggunakan genteng. Sehingga akhirnya bisa, yang berkembang itu malah industri yang lain-lain, industri aluminium, tetapi industri rakyat kecil ini ternyata tidak berkembang karena tidak dimanfaatkan produksinya. Nah, jadi menurut saya ini adalah sesuatu yang juga sangat menarik ya, untuk menjadi bahan kajian ke depan, kebijakan ke depan. Karena memang apa yang diinginkan oleh Pak Presiden ini sebenarnya menggerakkan apa yang berada di level bawah. Jadi kalau misalnya Pak Marwarar mengarahkannya itu menjadi sebuah industrialisasi dalam kaitannya dengan produksi industri, dan nanti dia akan mengatakan bahwa perlu syarat A, B, C, D, F, G, kualitas, kuantitas, macam-macamnya, saya kira itu menjadi agak sedikit menyimpang dan agak berlebihan. Gitu. Kalau melihat dari kebijakan ini kan kita tahu ujung akhirnya adalah end user atau masyarakat. Mau seperintah apapun presiden kepada jajarannya ataupun juga bawahannya termasuk masyarakat, maka jika masyarakat dirasa tidak perlu untuk beli genteng atau tidak mampu untuk beli genteng, mau apa? Masalahnya tuh sekarang ini kita kalau di daerah-daerah itu ya, genteng ini memang sudah sedikit sekali produksinya. Karena memang konsumsinya itu lebih banyak ke banyak orang yang ngecor, ada juga banyak orang pakai genteng aluminium ya. Atau UPVC sekarang sudah mulai berkembang. UPVC juga berkembang. Jadi akhirnya produksinya itu menjadi menurun. Orang tua saya juga dulu punya usaha yang sama di genteng, yang akhirnya menjadi kolaps karena di bidang itu banyak industri-industri yang masuk yang akhirnya menggerus permintaan. Nah, jadi kalau misalnya sekarang ini pemerintah
Makanya kita sedang tunggu Pak Muarar mau nggak dia menggunakan genteng untuk seluruh rumah subsidi. Kemudian setiap rumah yang 3 juta unit rumah yang juga digerakkan itu diputuskan oleh Menteri Yakin Pak masuk Muarar harganya? untuk Kalau genteng. Pak Ilham ngitung harganya masuk nggak? Ya saya kira kalau bisa bicara tentang harga, di level masyarakat itu harga itu menjadi sangat rendah. Dia menjadi mahal ketika dia ada industrialisasi dari genteng. Makanya kalau itu masuk ke pabrik-pabrik pembuatan genteng, dia menjadi mahal. Nah, tapi kan yang bisa diatur pemerintah langsung kan misalnya yang punya downline dengan pemerintah, kementerian misalnya, atau kementerian yang punya Saya kira proyek ya ke bawah, ke swasta, maka kan bisa diatur oleh pemerintah. Nah, masyarakat kan nggak bisa. Mau diindustrialisasi pun kalau masyarakat memang nggak mau pakai genteng, ya nggak bakal keserap kan genteng. Masyarakat sangat mau pakai genteng. Masalahnya adalah produksi gentengnya yang mengecil, ya kan? Kalau yang dilihat di daerah mana coba yang sekarang ini tidak Sentra genteng itu kalau di Jawa Barat, Pleret dan juga Jatiwangi. Dan banyak di daerah juga punya sentra-sentranya. Di beberapa, misalnya seperti di Lampung ada Pringsewu dan juga Gedong Tataan, ini juga menjadi sentra produksi genteng. Nah, jadi artinya dari sisi proporsi penggunaan seng dalam artian atap rumah yang bukan hanya rumah sederhana, bahkan rumah-rumah mewah sekalipun itu tidak lagi menggunakan genteng, karena gentengnya itu sudah dipabrikisasi di unit-unit usaha yang skala besar gitu kan. Sementara di kampung-kampung itu masih banyak itu yang masyarakat menggunakan genteng-genteng Tapi biasa. kan sekarang ada teknologi Pak Ilham, UPVC itu kan juga selain halnya harganya mungkin akan 11-12 ya, correct me if I'm wrong. Teknologinya juga sudah ada anti panasnya dan sebagainya, bisa meredam suara dan sebagainya. Nah, kenapa masih harus pakai standar Jawa ketika ngomongin soal kebijakan nasional? Apakah orang Sumatera atau orang Sulawesi, orang Nusa Tenggara atau orang Papua juga sudah terbiasa menggunakan genteng? The have dan the have not juga pakai standarnya kan beda juga. Memang ada diskursus soal itu ya, bahwa gentengisasi itu tidak boleh digeneralisir. Kalau beberapa masyarakat di daerah pesisir yang daerahnya adalah daerah rawan bencana, maka genteng itu tidak menjadi cocok ketika daerah mereka adalah daerah bencana gempa, karena beban dari struktur bangunannya juga memang besar. Nah, karenanya di beberapa daerah pesisir, Sumatera terutama, dari Aceh sampai dengan ke Lampung, itu banyak bangunan-bangunan yang menggunakan seng, supaya kalau dia gempa sedikit, dia bergetar dan akhirnya bunyi kan, dan itu membangunkan masyarakat. Nah, tetapi ini kan bukan menjadi sebuah alasan bahwa kalau pemerintah nanti membangun rumah-rumah, 3 juta rumah, kemudian program renovasi, ada rekonstruksi, itu harus menggunakan seng, ya, menggunakan seng. Saya kira menjadi tidak relevan. Apa yang disampaikan oleh Pak Presiden ini adalah berkaitan dengan program yang dicanangkan oleh beliau sendiri. Karenanya Pak Muarar harusnya menerjemahkan ini, mendesain bangunan-bangunannya yang menggunakan genteng, karena genteng itu juga memang bukan berarti bahwa ketika dia genteng dia menjadi mahal dan kampungan. Ya kan? Genteng itu mahal loh. Sekarang itu bukan kampungan, justru orang kaya yang mampu pakai genteng kalau sekarang. Kalau belinya di toko-toko yang memang di daerah perkotaan. Yang diinginkan oleh Pak Presiden kan ini kan menggerakkan ekonomi bukan di perkotaan, di daerah non perkotaan itu didorong untuk menggunakan genteng. Asalkan gentengnya ada. Nah, makanya kemudian mapping terkait dengan produksi itu boleh dilakukan, tetapi juga memberikan stimulan kepada mereka yang sudah punya industrinya untuk semakin memperbanyak jumlah produksi. Dengan cara apa? Ketika konsumsinya meningkat. Konsumsi meningkat dengan cara apa? Ketika kebijakan pembangunan perumahan yang dibuat oleh pemerintah mendorong pihak swasta juga itu menggunakan genteng, tidak menggunakan daya saing deh. Kalau sekarang di Pak Ilham ini ngomongin daya saing ya, satu adalah harga jualnya, dua adalah pilihan sekarang yang sudah mulai banyak, bukan hanya kemudian ada dulu asbes ya, sekarang sudah mulai saing. Nah, yang berkembang sekarang adalah PVC dan UPVC. Nah, harga jual itu tidak menjadi sebuah hal yang menjadi urgent, karena memang kita sebagai engineer misalnya, saya ketika merancang bangunan rumah itu sudah bisa dihitung berapa sebenarnya proporsi persentase dari penggunaan atap, baik itu menggunakan atap seng maupun atap genteng. Dan itu jauh lebih murah. Aspek kebutuhan bagaimana? Cocok-cocokan dengan kebutuhan dengan daerah misalnya karena iklim atau karena kerentanan bencana. Nah, makanya tadi saya sampaikan kalau di daerah pesisir itu kan tidak bisa dipaksakan menggunakan genteng.
Jadi di daerah pesisir yang memang rawan bencana gempa, mereka butuh atap-atap yang bersuara, dan itu memang didesain oleh para engineer juga. Ketika di tahun 94 ada gempa di daerah Sumatera, Bengkulu, Liwa, nah itu akhirnya diputuskan bahwa desain untuk membangunkan orang-orang ini supaya mereka tidak tertidur ketika ada gempa, menggunakan seng. Karena berisik betul Pak Ilham ya. Karenanya nanti ketika kebijakan ini ingin dirumuskan, maka pemerintah itu bukan hanya mengundang industri UMKM Genteng, tapi mereka juga tanya kepada ahli arsitek bangunan ya, bangunan lokalitasnya. Kemudian yang kedua, mengundang juga ahli-ahli struktur, karena terkait dengan tidak boleh kalau ada rumah yang selama ini sudah pakai genteng, lalu kemudian pakai seng, pakai seng tiba-tiba pakai genteng, Iya, itu tidak boleh karena roboh nanti ya. Strukturnya menjadi bisa roboh ya kan. Nah, kemudian yang ketiga juga tentu harus mengundang kalangan UMKM dan banyak praktisi lainnya. Jadi maksud saya jangan sampai nanti Pak Marwara berasumsi bahwa ketika dia ini ada program gentengisasi, dia membayangkan ada industri gentengisasi. Justru kami mau tanya ke sana, apakah arahnya justru kapital gitu ya, pemodal besar menjadi pemain utama. Tapi sebelum dijawab nih Pak Ilham, kita ke pendengar dulu Pak Ilham. Diskusinya tambah hangat nih, tambah seru, di TikTok juga lagi rame. Ke Jakarta Barat Pak Dedi, selamat pagi Pak Dedi. Ya, selamat pagi Mas silakan Pak Dedi ya, dan narasumber. Ini saya dari tadi dengerin agak-agak ketawa juga, cuma ya kita ngomong sisi positifnya dari Pak Prabowo memang bagus ya untuk menaikkan ekonomi mikronya ya, UMKM-nya. Cuma tadi ada statement Bapak narasumber yang bilang genteng itu sebenarnya murah kok kalau kita ngambilnya ke sumbernya. Iya, cuma sekarang itu memang seperti Mas Asrofi bilang bahwa hanya kelas menengah ke atas. They have saja yang pakai genteng Pak di Jakarta. Iya betul. Kita bukan ngomong kosong kok. Kalau rumah saya dulu di kampung, rumah tua pakai genteng, seperti itu. Dan memang lebih nyaman gitu. Rumah di kampung saya juga pakai genteng Pak, genteng Jatiwangi bahkan itu Pak. Ya saya nggak tahu lah, karena itu rumah berdiri sebelum saya lahir gitu loh. Sama. Dan temboknya pun juga masih pakai kapur, enak, adem. Nah yang di Jakarta itu ya kita cukup pakai UPVC ya Pak Dedi ya. Iya, kebetulan saya ada properti di Surabaya. Itu pun juga ya saya lupa, tetap masih pakai genteng gitu loh. Cuma ya memang nggak murah sih, jujur aja. Mahal betul Pak. Kalau compare tuh yang lain, misal compare sama seng atau PVC Pak. Kita nggak compare sama seng, kita compare yang istilah zaman sekarang tuh bajaringan ya. Iya, yang rangkanya. Ya, holo. Terus ininya juga holo atau apa, itu kan lebih murah ya. Kita ngomong gitu. Dan satu hal lagi juga nggak rawan dari rayap. Itu satu. Yang kedua, kalau genteng itu kan berat ya, butuh struktur yang lebih kuat ya. Iya. Atau mungkin teknologi sekarang kan ada yang bentuknya seperti genteng tapi bukan genteng. Nah, itu gitu namanya UPVC Pak. Oh, UPVC. Nah, paling alternatifnya seperti, karena kalau kita melihat dari industri genteng, memang sekarang udah minim ya, jangankan genteng batu bata aja deh. Ya kan, jarang sekarang orang bangun rumah pakai batu bata. Kenapa? Udah pakainya, betul, mahal. Mahal sekali itu. Seperti itu, orang pakainya pakai apa itu, hebel atau apalah yang suka tumpah di jalan ya, kalau di tol ya. Jadi ada sisi positif dan negatifnya ya. Memang kalau saya lihat genteng itu bukan barang murah. Jadi yang saya tangkap genteng sudah nggak kekinian Pak Dedi? Bukan tidak kekinian. Kita harus mengedukasi masyarakat dan usaha-usaha untuk bisa penjualnya pun juga pendistribusian khususnya. Kalau menurut saya kendalanya di distribusi yang menjadi mahal. Rantai pasok. Rantai pasok, karena kan barang udah jarang, demandnya banyak, dan itu kan bukan barang yang ringan. Mungkin harus ada improvement bagaimana menciptakan genteng yang tidak berat seperti itu loh, bukan UPVC ya. Oh iya, bahannya tetap liat ya, tanah liat ya, tapi nggak berat. Ya pasti ada lah teknologi bagaimana nanti lah cari deh styrofoam kira-kira bisa nggak ya jadikan genteng. Terima kasih ada dia. Ya, selamat pagi. Siapa tahu ada inovasi kan, kita nggak pernah tahu, anak negeri kan pintar-pintar. Pak Leo di Jakarta Utara, selamat pagi Pak Leo. Iya, selamat pagi. Jakarta Utara ini kalau pakai genteng cocok karena iklimnya panas banget Pak Leo. Silakan Pak Leo. Ya, jadi begini Pak,
Saya tuh mau komentar ya. Kita dari tadi bicara genteng gitu ya. Pertanyaan saya simpel, Pak. Hulunya ini kan bicara tempat tinggal berarti, Pak. Yeah. Mau dalam bentuk apapun. Nah, masalahnya ini rumah-rumah ini sudah ada belum? Rakyat disuruh mikir genteng, tapi kalau rumahnya aja kagak ada, bagaimana gitu kan, Pak? Ini kan logika, Pak. Ya kan? Yang penting rumah-rumah itu tempat Maksudnya tinggal ini dulu. kebijakannya artificial saja gitu Pak Leo? Betul, itu bicara hulu dulu Pak. Nah yang kedua, kalau bicara program genteng misalnya, itu pertama hulu tadi ya Pak. Kedua, kalau Anda bicara program Pak Prabowo, misalnya tadi keluhannya tempat pariwisata, di Bali contohnya. Ya sudah, Anda bikin pilot project di Bali. Bikinlah program di situ supaya tempat-tempat wisata di Bali yang memang ada genteng-gentengnya. Pemerintah subsidi. Jangan rakyat disuruh mikir lagi, suruh beli dengan harga murah. Ujung-ujungnya sama Pak, rakyat keluar duit lagi Pak. Ini kan jadi masalah juga gitu kan, di tengah daya beli masyarakat yang lemah. Nah yang ketiga, kalau Anda sudah beli di Bali berhasil, baru Anda kembangkan di tempat-tempat lain, di Yogyakarta, ya kan, di tempat-tempat wisata-wisata lain. Jadi pariwisata kita pun ikut meningkat. Jadi apa yang dicanangkan Pak Prabowo, tujuannya tercapai, sasarannya tercapai. Supaya pariwisata kita meningkat, turis-turis melihat Indonesia itu indah. Kan begitu tujuannya, Pak. Jadi program ini lihat dari hulu ke hilir, Pak. Jangan tiba-tiba ujuk-ujuk hilir terus, Pak. Seperti contoh MBG, makan terus. Tapi sekolahnya seperti apa udah nggak dipikirin lagi, Pak. Mau robo, mau apa, udah bodo amat gitu. Yang penting makan dulu gitu kan. Kan jadi bingung gitu loh. Ini mana hulunya, mana hilirnya. Jadi saya minta tolong, kita itu, rakyat itu berharap para menteri ini bisalah bekerja menjabarkan dengan apa yang bisa dilakukan di lapangan. Jangan berpikir selalu, kayak contoh tadi Pak Marwarar, oh ini industrinya harus dikembangkan. Nah saya mikir ini industri apa yang mau dikembangkan kalau rakyat aja nggak bisa beli. Begitu loh Pak. Yeah. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Pak Leo. Pak Dedi juga satu yang kami tangkap yang penting adalah soal rantai ekonomi yang sudah terputus sekian lama, yang juga butuh waktu untuk dipulihkan oleh pemerintah, oleh Pak Dedi tadi. Nah Pak Leo menganggap bahwa kebijakan ini parsial, bahkan terkesan hanya artifisial saja. Apakah betul yang disampaikan oleh Pak Leo juga Pak Dedi tadi, Pak Ilham? Gini, kita kalau mau memperdebatkannya dalam perspektif multi perspektif, tentu akhirnya memang bisa macam-macam pendapat. Karenanya memang perlu satu-satu melihatnya. Sebenarnya program gentengisasi ini program apaan? Apakah program ini adalah program yang sekedar program sederhana ataukah bukan? Misalnya ya, kita memframing gentengisasi itu bukan sebuah program yang sederhana. Kenapa? Karena pertama, ini merupakan bagian dari kebijakan basic infrastructure. Ada juga kita bisa mengatakan bahwa ini bagian dari intervensi kualitas hunian. Bisa juga kita bicarakan ini adalah sebuah instrumen untuk pemerataan pembangunan. Jadi bisa juga dalam perspektif itu. Kalau kita lihat juga dari sisi perspektif, misalnya dari sisi keuangan, perencanaan wilayah, kita bisa melihat di daerah pesisir, dataran tinggi, perkotaan itu beda-beda. Daerah pesisir ada tantangan di dalam gentengisasi ini. Ada isu korosi misalnya kan. Ada isu masalah angin kencang, suhu yang berubah-ubah. Atau di dataran tinggi ada kadang-kadang hujan yang sangat deras, lalu ada dingin. Kalau di perkotaan yang sangat padat seperti tadi disampaikan, ada panas, isu panas, ada urban heat island, macam-macam. Yang akhirnya nanti bisa menjadi pertimbangan di dalam membuat analisis soal gentengisasi ini. Kalau kita misalnya ngelihat lagi dari sisi perspektif misalnya infrastruktur, ekonomi bukan soal kawasan, infrastruktur, karena kalau ganti genteng artinya kan rangka pun juga berubah. Itu juga makanya industri. Ketika kita bicara soal perspektif infrastruktur misalnya, ini kan bisa menjadi pertama ya, bisa menjadi stimulus bagi industri bahan bangunan nasional kita. Tadi saya sampaikan penggerak UMKM, pencipta lapangan kerja. Tapi memang persis seperti disampaikan tadi, bahwa memang isu soal rantai pasoknya itu harus diperhatikan. Kemudian apakah pabriknya itu dekat dengan marketnya? Di mana market yang membutuhkan itu? Apakah pabrik ada di sana? Kemudian terkait juga jangan sampai ini menjadi ketergantungan impor material. Contoh, ketika kita bicara soal produksi yang tadi atapnya seng, apapun jenisnya, saya menyebutnya seng aja ya, apapun jenisnya. Itu pertanyaannya, itu asalnya adalah apakah memang produksi dari kita atau itu adalah ada unsur impornya? Itu juga menjadi bahan pertimbangan kan? Nah jadi artinya banyak hal yang dipertimbangkan dan tentu harus dipilah betul satu persatu. Ini sebenarnya perspektifnya perspektif apa ini? Tapi ujung-ujungnya kan kalau yang diberatkan tuh masyarakat Pak. Artinya kalaupun ganti genteng, suruh ganti rangka, semuanya kan masyarakat yang suruh bayar loh. Tidak ada yang disuruh ganti kan?
betul. Kan tidak ada yang dikatakan Nah, bahwa kenapa harus seluruh diprogram atap yang gentengisasi? sekarang ini seng. Iya, gentengisasi itu kan bisa menjadi bagian dari program baru kan. Makanya tadi saya sampaikan ada program 3 juta rumah misalnya, yang sekarang ini dicanangkan oleh pemerintah. Nah, apakah 3 juta unit rumah itu menggunakan genteng? Ya, jawabnya. Berarti kan ini untuk yang akan datang. Ya. Renovasi. Begitu juga ya, sekarang ini ada program rehab beberapa rumah. Setiap tahun ada pemerintah. Ketika dia merehab bangunan, apakah dia atapnya juga didorong menggunakan genteng, disyaratkan sebagai bagian dari KPI atau SNI-nya? Ya, pakai genteng. Jadi akhirnya kita bukan bicara soal bangunan yang ada sekarang ini kemudian ucuk-ucuk diganti menjadi genteng kan? Nah, tetapi karenanya saya melihatnya begini. Isunya ini kita harus pilah betul satu persatu supaya tidak menjadi perdebatan kan? Yeah. Misalnya kita mau ngomongin gentengisasi ini bagian dari perspektif lingkungan dan perubahan iklim seperti yang tadi terjadi di Bali misalnya. Oh iya Pak, itu terkait dengan itu. Maka kita lihat apa relevansinya ini. Misalnya relevansinya jenis atap yang begitu akan menurunkan suhu, kemudian konsumsi listrik menjadi menurun karena tidak pakai AC. Kemudian emisi karbon juga tidak terjadi karena tidak terjadi emisi gas kaca kan. Nah, kemudian gentengisasi itu juga bisa menurunkan urban heat. Kenapa? Dari riset yang dilakukan oleh teman saya di UPI, di daerah-daerah kawasan permukiman yang menggunakan genteng maupun tidak menggunakan genteng, itu kawasan di mana bangunan itu berada itu berbeda suhunya. Jadi artinya sisi urban heat juga menjadi satu pertimbangan. Karena memang lingkungan orang kaya agak dingin sih Pak, agak adem sih enak. Ya. Nah karenanya kalau supaya dia menjadi tidak terdistorsi ya, kita bicara banyak hal, akhirnya menjadi perdebatan yang multi perspektif, maka dia perlu diklaster. Nah sekarang ini sebenarnya pertanyaannya ketika dia menggunakan genteng, apakah menguntungkan masyarakat? Kalau dia mengatakan, ya Pak, untung di bla-bla-blanya, tetapi cost-nya menjadi tinggi misalnya kan ya? Maka ketika bicara tentang cost, maka bicara tentang produksi. Produksinya siapa yang melakukan? Nah, lalu kemudian ketika dia UMKM yang melakukannya, mungkin cost-nya tidak menjadi tinggi. Tapi ketika dia diserahkan kepada industri, dan itu juga membutuhkan kapital besar, dan ternyata mereka juga adalah banyak yang PMA misalnya, ya maka menjadi mahal. Makanya genteng sekarang kan ada genteng jenis keramik, ada yang genteng macam-macam, mahal-mahal. Rumah-rumah mewah di Jakarta semuanya begitu. Tetapi jangan lupa, di daerah-daerah kampung yang bukan orang kota, itu banyak menggunakan genteng-genteng biasa dan mereka bisa. Jangan diasumsikan ketika dia gentengisasi, maka gentengnya itu seperti yang kita pakai di Jakarta. Tapi rumah-rumah zaman dulu juga tidak semuanya pakai genteng, ada pakai kulit pohon, ada yang pakai pohon nipah, ada yang pakai rumbia dan sebagainya. Dan itu yang dibutuhkan. Makanya ketika kita membangun rumah 3 juta unit rumah, sebagiannya itu ada di Papua. Apakah di Papua itu menggunakan genteng? Bisa juga tidak. Tetapi orang yang berada di daerah misalnya di Palembang atau di Pekanbaru, apakah mereka memakai atap nipah? Tidak, mereka pasti akan menggunakan genteng. Jadi artinya memang ada clustering juga pada areal-arealnya. Makanya dari sisi kewilayahan kita akan membagi kan kita ada implikasinya kan ini pada ruang ya, tata ruang dan kawasan. Misalnya ya, daerah kawasan padat, bangunan-bangunan lama itu sudah berderet satu persatu. Apakah menggunakan genteng atau atap nipah? Kalau misalnya ada bangunan yang seperti itu yang padat, yang mau dibangun padat karena memang tipologi masyarakatnya itu memang rapat ya kegiatannya. Apakah pakai atap nipah? Misalnya jawabannya iya Pak, ini khas daerah setempat. Iya, bagaimana dengan kebakarannya? Mau ludes semua? Nah, jadi artinya banyak perspektif yang juga dipertimbangkan. Nah, balik lagi tadi saya katakan, Pak Prabowo kebayang nggak kalau misalnya kita hari ini Pak Presiden mengatakan Indonesia jangan gentengisasi, tapi sengisasi. Apa yang terjadi? Mungkin investor-investor dari luar negeri akan datang berduyun-duyun karena akan buat pabrik seng kalau kayak itu. Yes. Nah, jadi lebih baik mana? Atau Presiden bilang, ini kita pakai atap yang ilalang semua, nipahisasi. Mana yang relevan? Saya akan tanam ladang ilalang 2 hektar. Ladang ilalang. Jadi akhirnya siapa yang akan mendorong itu semua? Apakah rumah kita kan artinya ujungnya adalah seharusnya kita yang bermain, bukan pihak
pemodal besar, tapi masyarakat kecil yang bermain dan diuntungkan Iya. oleh kebijakan pemerintah. Seharusnya itu. Purchase. Nah, karenanya itu ini adalah bagian dari kebijakan yang bersifat memang populis, tetapi bagi ahli konstruksi, teman-teman yang sekarang ini bergerak yang di konstruksi ya, dan juga di para planner kita, konsultan perencana kita, itu mereka perlu ditanya, teman-teman di Perkindo dan Inkindo, kemudian teman-teman di Gapexi, Apexi kan harus ditanyain. Lagi ngitung mereka. Jangan tanya sekarang. sama pengembang. Kalau ditanya sama pengembang, tanya sama pengembang yang di Ray itu nggak akan punya perspektif untuk mengarah ke sana. Mereka memang harus dipaksa oleh pemerintah untuk menggunakan genteng. Makanya, pasti mereka cari ruang yang bisa dapat margin lebih tinggi. Kita paham itu. Terima kasih Pak Ilham. Nah, karenanya saya ingin menggarisbawahi bahwa kebijakan gentengisasi ini dilihat sebagai sebuah gerakan untuk mendorong pengembangan UMKM genteng. Nah, bahwa kemudian dalam prosesnya itu membutuhkan waktu dan banyak mengintrik dari berbagai macam pendapat demi pendapat. Saya kira selama pemerintah itu fokus dengan dan juga konsisten dengan apa yang menjadi kebijakannya, saya kira itu bisa dilakukan. Kalaupun Pak Prabowo bisa bikin genteng sekelas Jatiwangi jadi reachable buat kita ya, kita bisa beli. Saya akan beli, saya akan ganti genteng, Pak. Iya, makanya karena itu selain yang genteng yang bagus itu tadi, ada juga genteng-genteng biasa di daerah-daerah kita seluruh Indonesia. Ada banyak, nggak mesti bermerek. Nah, karena itu kan selama ini kan kita di branding. Kalau merek ini bagus, merek yang lain tidak bagus kan. Kecap semuanya nomor 1. Tetapi kita jangan lupa bahwa di beberapa daerah banyak juga genteng-genteng yang bagus. Ada yang tanpa merek yang juga bagus kok, kita paham itu ya. Iya. Dan tapi itu kualitas nomor apapun, 1, bukan kemudian asal pakai genteng, itu yang kita dorong. Oh jelas, dan pasti nanti market akan menilai kan. Kalau saya beli sama Pak A, Pak Haji A yang buka jualan genteng atau bikin genteng dan ternyata setiap 2 tahun mudah pecah, mereka nggak akan beli lagi. Tapi itu di kampung saya dulu, di kampung itu banyak tukang genteng sama batu bata. Sekarang sudah nggak ada satupun nggak ada yang terlihat. Jadi kita nggak tahu ya kalau mau beli genteng kalau di kampung saya juga. Banyak Mas, masih banyak. Mulai berkurang. Kita harus lakuin itu kalau di Jawa, harus dicari itu. Iya, di Jawa karena bangunan-bangunan di sana kan dibangun oleh pengembang. Setiap bangunan-bangunan yang dibangun oleh pengembang itu pasti dia akan menggerus. Kalau itu pakai meter kampung saya. Dulu kampung saya itu banyak usaha genteng dan juga batu bata, nggak ada. Kampung saya di mana? Di Pekalongan. Silakan dicari, itu pakai data kampung saya saja. Pak Ilham, terima kasih Pak Ilham ya. Ya, ingat Mas, di daerah-daerah yang lain juga masih banyak yang saya pakainya kampung saya Pak Ilham, bukan daerah lain. Saya nggak Iya, di kampung saya juga. Ya. Di kampung saya juga banyak pakai genteng. Iya, terima kasih Pak Ilham ya. Siap, sama-sama. Selamat pagi. Saya tadi mengutipnya berdasarkan pengalaman empiris ya. Pak Yanto, selamat pagi. Saya adalah kontraktor kecil-kecilan antara seng dan juga genteng. Seng itu sangat tipis, murah dan sangat efisien. Genteng biasanya biayanya mahal, konstruksi harus kuat, tenaga juga harus besar, artinya biaya akan jauh lebih mahal. Apalagi dengan isu megatrust, kami banyak sarankan bahan-bahan bangunan yang ringan. Genteng keramik jenisnya 1 buah 4,8 kg, satu rumah beratap ton yang harus ditopang konstruksinya. Berapa ton yang harus ditopang konstruksinya? Yang aman saja jenis seng atau UPVC, jauh lebih efisien. Pak Yanto di Pondok Labu, Jakarta Selatan. Komentar pagi ini kami juga terima dari Pak Jajang. Pak Jajang ngasih komparasi harga. Genteng Jatiwangi bisa Rp8.000 per piece-nya atau per bijinya. Sedangkan asbes itu Rp10.000 per meter persegi. Ya jelas masyarakat pasti akan beli yang sesuai dengan kemampuan gaji mereka. Pak Anto di Bekasi, atap rumah kalau bisa jangan pakai genteng. Karena melorot sedikit, kalau kena angin, rumah jadi bocor. Kena layangan bocah terus, kemudian juga melorot bocor lagi. Saya merasakan genteng merepotkan, apalagi kalau punya kucing ya Pak Anton di Bekasi. Komentar dari TikTok ini, akun amiroko.co. Tapi kalau untuk rumah non KPR, tentu nggak bisa pemerintah atur-atur karena masyarakat bangun rumah sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya. Terima kasih ya.